Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dan saya ajak kita beri bersama-sama, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Sudah berikan kepada kami ya Bapa, karena Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, kekuatan kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan agar setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga sertai akan jemaat-jemaat-Mu yang belum tiba ya Bapa. Biar supaya mereka juga boleh tiba dengan pimpinan yang daripadamu, dan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk menaikkan pujian, untuk hormat bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga hamba-Mu yang sudah ada bersama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga urapi Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat di tempat ini ya Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan ini ya Bapa boleh benar-benar Tuhan menjadi kekuatan, tuntunan dan juga teguran bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan juga anak-anak-Mu yang melayani di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, Kau juga pakai talenta-talenta mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah anak-anak di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau juga pimpin akan ibadah ini ya Tuhan, agar supaya anak-anak yang masih kecil ini Tuhan boleh mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi hamba guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya mereka juga boleh mengajar anak-anak ini Tuhan dengan bahasa anak-anak yang dimengerti oleh anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau persiapkan kami semua Tuhan, sucikan kuduskan hati dan pikiran-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita boleh ada semata karena anugerah Tuhan bagi kita, amin. Dari malam hingga pagi ini terbangun, kembali terbaring lagi, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur dan mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh dan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, rahmat-Mu nyata bagi setiap kami. Oh, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku.
hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Bapak Ibu jemaat bersama-sama berdiri. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Katakan kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. All my life You have been faithful. All my life
kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Allah kami. Kami naikkan pujian sembah kami bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur. Tiada henti menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Oh, salah bagi-Mu Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful. Mari sama-sama katakan. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing it. I will sing of the goodness. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Katakan bersama. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness. Oh, sekali lagi katakan I will sing. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Dan memang itu benar nyata Tuhan. Engkau sungguh baik. Sampai detik ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami dengan kerinduan jemaat Tuhan hadir di rumah-Mu Tuhan. Untuk menikmati bersekutu bersama dengan Tuhan. Dengan kerinduan kami, jamahan Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Urapan Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami Tuhan. Baik itu pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, berkat Tuhan terus mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau kuasai kami, sucikan kami. Layakkan kami beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau usir segala intervensi kuasa yang merusak fokus dan konsentrasi kami memuji, menyembah Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu saja Tuhan. Yang semata-mata boleh menguasai ruangan ini. Menguasai ruangan hati kami. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami siap memuji bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita masih tetap berdiri, kita bersukacita kepada Tuhan. Mari kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita bersama-sama. Tuhan Kau gunung batuku, Engkau Allah yang benar. Haleluya.
bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau hati celaku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari katakan dengan semua kita pujian ini kepada Tuhan. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Kita masih bersuka cita. Mari kita siapkan dan biarkan roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan semangat kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Haleluya. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gereja-Nya. Nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya bagi dunia. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia, Yesuslah Tuhan. Dengan kerinduan hati Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam kuasanya, di dalam kuasanya, menyatakan
tangan-tangan yang bersuka cita, berikan aplaus kepada Tuhan yang meriah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan bagi kami. Mari katakan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lama. Jemaat saja menyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mana suaranya? Siapa yang baik Bapak Ibu? Dengan keras. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi dengan penekanan yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya, dari selama-lama, untuk selamanya, untuk selama, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebelumnya pujian kepada Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Bila Engkau lawat hati kami, jadikan hati kami sebagai tempat firman-Mu bersandar dan boleh mengaplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku.
tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah, ya Allah, ya hidup jiwa kami Tuhan, haus kepada-Mu, ya Allah, ya. Sama-sama katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolong, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan, penolongku, penolongku, dan aku, tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ya Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Ya Roh Kudus, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau adalah penolong kami di dalam kesesakan. Engkau adalah penghibur kami, dan bahkan Engkau senantiasa menyertai hidup kami, ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, Roh Kudus sendiri yang menuntun kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf dulu, mungkin kalau ada cadel sedikit, itu karena ada sariawan ada di depan itu, sehingga kadang-kadang cadel sedikit. Ya, kita akan membuka Alkitab kita pada Yohanes 4 ayat 24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Bapak Ibu bisa baca di depan, itu saya sudah kutipkan di PPT kita. Khotbah pada hari ini dengan tema yaitu dipulihkan dalam roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya akan ulangi sekali lagi, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, membacanya, dan bahkan melakukan
firman Tuhan ini di dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada seorang yang berbicara sangat lama kepada orang yang di ujung telepon. Jadi dia sedang bertelepon ya, berteleponan dengan sahabatnya, dengan temannya, apalagi ketika dia berada di luar negeri, bertelepon kepada sahabatnya atau istrinya atau suaminya di luar negeri, di tanah air. Wah, itu ya ini pengalaman saya ya. Ketika saya berada di Jerman 1 tahun, itu saya sendirian berada di Jerman, istri di Indonesia. Anak-anak, masih anak, masih 1 gitu ya. Anak berada di Indonesia. Wah, kangennya minta ampun. Zaman dulu belum ada ini ya, WA ya, belum ada. Kalau zaman sekarang ini istri dengan anak yang sekarang anak saya malah di Jerman, itu dengan enak setiap hari itu telepon gitu ya. Bisa dengan wajah lagi. Kalau zaman dulu enggak. Itu 1 menit aja, mahalnya minta ampun. WA itu juga mahalnya minta ampun. Sampai istri kalau kangen gitu WA ya, WA-nya itu disingkat-singkat, nyambung-nyambung. Sampai ketika sampai ke tempat saya baca karena singkatan semua, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ketika ada WA dari istri, wah senangnya minta ampun. Artinya apa? Nggak tahu, gitu ya. Hanya menebak aja. Gitu. Nah karena singkatan semua, terus gabung semua gitu ya, supaya kan ada ininya ya, per huruf berapa gitu ya, sampai 1 SMS itu berapa, wah mahal banget gitu ya. Nah ini ada seorang yang berbicara lama sekali di telepon, yang ternyata telepon itu nggak nyambung. Ya, si yang telepon ini merasa dia temannya yang berada di seberang itu ngerti. Wah, dia ngomong lama banget, curhat. Tapi kenyataannya apa? Ini jaringan jelek, gitu ya. Jaringan jelek. Yang di sana nggak tahu dia telepon, ngomong apa? Halo, halo, halo. Kok nggak ada suaranya ya? Halo, halo. Yang sini, wah ngomong curhat sedemikian rupa. Saking dia sudah puas begitu ya, terus dimatiin. Ya sudah ya, terima kasih jika telah mendengarkan curhat saya. Terima kasih ya. Ya, oke, matiin. Kesampaian enggak? Beritanya nyampe enggak kepada temannya itu? Enggak nyampe gitu ya. Begitu pula banyak orang beribadah, juga berdoa itu seperti itu. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Dia berdoa, tapi kenyataannya enggak tersambung dengan Allah. Enggak tersambung dengan Allah. Yesus itu mengajarkan bukan soal tempat dan tradisi di mana kita beribadah. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan kita, doa kita, itu yang dipentingkan itu bukan tradisinya, bukan tempatnya, melainkan apa? Kita baca sekali lagi, lalu kita akan masuk kepada poin-poinnya. Yaitu Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, barang siapa menyembah roh, supaya nyambung telepon ini gitu ya. Doa penyembahan itu bagaikan telepon, komunikasi dengan Allah. Ia harus apa? Yaitu harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Saya bagi ayat ini menjadi 3 bagian yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Next, ya, next lagi sampai berubah ya. Terus lagi, sekali lagi, ya. Poin yang pertama bahwa penyembahan kita kepada Tuhan, termasuk doa kita kepada Tuhan, dimulai dari pemulihan relasi. Yang pertama. Next. Ya. Penyembahan sejati dari kehidupan kita itu lahir dari hubungan pribadi dengan Allah. Jadi penyembahan kita bisa nyambung kepada Allah, tidak seperti kayak telepon tadi, tidak seperti kayak istri saya ketika saya berada di Jerman SMS nggak tahu gitu ya, nggak tahu itu bahasanya apa, nggak tahu. Tapi yang penting di situ adalah apa? Kalau kita bisa nyambung komunikasi kita dengan Allah, yaitu tadi itu lahir. Jadi penyembahan kita itu lahir dari hubungan pribadi dengan Allah. Ini bisa dinilai, yaitu apakah kita punya hubungan pribadi dengan Allah? Seperti dinyatakan di ayat tadi. Next. Bahwa Allah itu roh. Tidak terbatas oleh tempat atau ritual kita. Yang penting di situ bukan tempat atau ritualnya. Yang penting adalah benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan itu adalah bahwa komunikasi itu adalah komunikasi 2 orang yang berbicara. Ya. Seringkali kan kalau kita berdoa, ya Tuhan selesai, amin. Benar ya? Ya Tuhan, saya mau makan, kuduskanlah makanan ini, supaya makanan ini dapat membuat tubuh saya itu kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Amin. Ya sudah ya, gitu aja ya. Itu komunikasi 2 arah? Enggak. Cuman ngomong dah selesai. Jadi komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah ya kayak kita, saya gitu ya, ngomong dengan anak saya. Anak saya ngomong dengan saya. Ada apa di situ? Ada timbal balik. Artinya adalah bahwa doa itu adalah kehidupan. Martin Luther, tokoh bapak reformator kita, sebagai anggota gereja yang ya Protestan gitu ya, bisa dikatakan gereja Isa Masih itu ya sebenarnya antara gitu ya, antara kalau zaman dulu sejarah gereja Isa Masih itu kalau kita baca itu nyebutnya bukan Protestan tapi GKI gitu ya, karena Pringgading dengan Karangsaru itu dekat gitu ya, dekat gitu ya, Protestan GKI gitu ya, dan Pentakosta dulunya kan Isa Masih kan ya perpaduan antara 2 itu gitu ya. Itu pas masa-masa ketika zaman Jepang. Gereja Isa Masih lahirnya tuh di zaman Jepang itu. Ketika antara
gereja Protestan, yaitu GKI dalam hal ini, dan bisa dikatakan Pfingsterkerk atau GPDI sekarang ini bersatu bersama-sama karena di Semarang itu dilarang untuk beribadah bagi orang Kristen. Sehingga mereka, dua kelompok ini, baik GKI maupun Pentakosta, mereka gabung bersama-sama di Berumbungan gitu ya, di Berumbungan, lalu mereka beribadah bersama. Nah, dari situ muncullah yang namanya Gereja Isa Al-Masih. Sehingga Gereja Isa Al-Masih ketika mereka bersatu, ada dialog bersama dan Tuhan menyertai. Ada dialog antara jemaat dan Tuhan. Gereja Isa Al-Masih saat itu bertumbuh dengan pesat. Dan bahkan tahun 60-an itu berkali-kali lipat penambahan jumlah dari anggota jemaat itu berkali-kali lipat. Oleh karena apa? Oleh karena itu tadi. Ada persekutuan dengan Roh Kudus. Ada jemaat itu dipulihkan relasinya dengan Allah. Melalui apa? Melalui tadi itu. Dialog yang intens. Misalnya, kalau doa itu hanya dikotakkan dengan tradisi. Kalau doa, komunikasi, penyembahan itu dikotakkan dengan cara tradisi, ya nggak ada itu. Tetapi doa itu adalah ya kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, jadi buat saya ya kadang-kadang ya itu kadang-kadang istri saya itu protes, loh Pak kok enggak langsung gini gitu ya. Buat saya gitu ya, doa itu apa? Doa itu bukan sikap, melainkan ini bukan sikap ya, tapi kayak lipat tangan, tutup mata. Terus kalau saya doa sekolah minggu gitu ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Maka saya begini gitu ya. Lalu di sebelah saya teman saya jadi gini. Jawil gitu ya, jawilnya ini. Gitu. Ya, bukan sikap. Sikap dalam arti ini sikap tubuh gitu ya, harus begini. Tidak. Doa itu apa? Doa itu adalah kehidupan kita. Kalau kita nyetir, bisa berdoa enggak? Bisa komunikasi enggak? Bisa gitu ya. Bisa kita ngomong-ngomong di dalam hati kita dengan Tuhan. Doa. Tuhan ya, kadang-kadang nyetel radio itu yang di Karawaci. Heartline ya. Muji-muji Tuhan. Itu doa gitu ya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika nyetel lagu begitu ya. Wah, hati ini tergugah. Dan Tuhan itu kadang-kadang berkata kepada saya, ya kamu gini gitu ya. Untuk apa? Untuk saya bersikap di dalam kehidupan. Saya pernah ya diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun sampai sekarang ini saya ada sedikit cacat ya bisa dikatakan ya. Bisa dikatakan. Apa itu? Otak saya gitu ya, otak saya. Saya itu pernah waktu pelayanan dari Ungaran pergi ke Kudus, ke JKI sih. Awal dari pergerakan JKI, Jemaat Kristen Indonesia ya. Pergi ke Kudus, lalu saya memberikan semacam kayak PA begitu kepada jemaat di sana. Itu
setiap minggu. Hari apa ya? Lupa saya. Eh, lupa saya. Kayaknya hari Senin gitu ya. Ya saya pulang pergi dari Ungaran ke Kudus. Pulang itu karena diajak makan oleh jemaat, terus pulangnya kemalaman. Waktu itu saya naik motor, saya hobi Vespa. Gitu ya. Vespa saya Vespa butut, wah tapi saya senang banget ya dengan Vespa itu ya. Karena Vespa itu dari gereja gitu ya. Gereja diberikan kepada saya bawa itu, wah kemana-mana itu saya naik Vespa. Waktu pulang di Sayung, itu di Demak dulu ya. Itu saya komunikasi dengan Tuhan, ya kamu hati-hati gitu ya. Kamu hati-hati, kamu berhenti aja di Demak. Kamu makan aja, kamu lapar gitu ya. Tuhan seperti kayak ngomong seperti itu. Tapi saya ini bandel gitu ya. Bandel saya. Wah, itu saya di Jalan Dr. Cipto di Semarang itu ada nasi gandul enak gitu ya. Itu kesukaan. Ya sudah, kalau ngeyel gitu ya. Itu ngeyel itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Tahu nggak ya? Apa? Ya tidak nurut lah pokoknya, ngomel-ngomel terus gitu ya di hati saya. Saya lanjut terus gitu ya. Di antar Sayung ya kayaknya, di lokasinya itu di Sayung. Saya kecelakaan. Jatuh. Terus langsung bangun. Perasaan saya langsung bangun. Tapi kenyataannya, dan waktu saya lihat jam, itu saya sudah 1 jam berada di jalan. Nggak sadar. Lalu setelah itu ya sudah, ini patah gitu ya. Saya pergi ke rumah orang tua di Semarang. Lalu kemudian, loh ini kok di sininya ada tulang yang nonjol. Waduh ini patah ini. Saya jalan kaki dari rumah ke Pantiwiloso. Jalan kaki dalam keadaan yang seperti itu ya. Bekasnya masih ada ini. Luka-luka sampai ini ya, tulang-tulang kelihatan gitu ya. Tulang-tulang kelihatan. Saya pergi ke Pantiwiloso. Dah di situ. Itu berlanjut sampai sekarang ini. Artinya apa? Baru ketahuan itu beberapa waktu yang lalu. Yaitu di otak saya, yang aneh itu di perbatasan antara kiri dan kanan. Itu ada semacam kayak ini ya, pembekuan darah gitu. Darah nggak bisa ngalir gitu ya. Tapi di tengah itu nggak ada nggak seperti kayak nggak apa-apa. Itu harusnya itu gegar otak itu. Dan itu gegar otak itu berlangsung berpuluh tahun gitu ya. Sampai sekarang. Itu ada di sini. Tapi di perbatasan, jadi enggak apa-apa gitu. Itu saya harusnya kalau enggak di perbatasan itu stroke gitu. Tuhan tetap beserta dengan saya. Meskipun saya enggak nurut, Tuhan tetap beserta dengan saya. Itu puji Tuhan. Yang penting apa? Yang penting di sini adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita rasakan aja, kita rasakan. Memang Tuhan nggak audible ya, kamu harus gini gitu ya, enggak. Ya. Tetapi kita rasakan. Ngeyel ya enggak apa-apa, kayak saya gitu ya. Ya sebenarnya jangan gitu ya. Tapi ketika ngeyel pun Tuhan tetap beserta saya. Ketika ada komunikasi dengan Tuhan. Next. Ya, yang ketiga itu dosa memutus relasi dan membuat ibadah kita itu menjadi kosong.
Itu karena apa? Karena dosa. Dosa itu mutus hubungan kita dengan Tuhan. Next lagi. Dan saat itu di perikop kita itu adalah bagian dari cerita ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus menyentuh hati perempuan itu. Bukan ritusnya. Bukan sikapnya tadi itu saya katakan. Bahwa doa itu harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Tidak. Melainkan Tuhan itu menyentuh hati. Itu yang terpenting. Bahwa doa itu harus berangkat dari hati kita. Dan Tuhan menyentuh kita. Lewat apa? Lewat hati kita. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, kita harus benar-benar tahu apa yang kita ucapkan. Saya pernah kayaknya memberikan di sini, yaitu apa? Kadang-kadang ketika kita nyanyi seperti tadi itu ya, kita nyanyi, kadang-kadang kita nggak sadar itu nyanyi apa. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa nyanyiannya benar apa enggak. Ya tetap kita nyanyiin. Contohnya ya, ketika kita hayati lagunya, kata-katanya, kadang-kadang kita jadi terperanjat. Contohnya yang ini aja dah, lagu ini. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Yes, 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 no. Bukan ya, yes, 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 yes gitu ya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kalau anggur ya, minum anggur, wine, melimpah dalamku, yang terjadi apa? Ku menari dan bersuka gitu ya, mabuk itu. Mabuk gitu. Ya, itu kita harus perhatikan kata-katanya. Gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita menyanyikan lagu bengong judulnya. Apa itu? Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Terus apa? Kiri, kanan, kulihat saja. Jadi nggak naik-naik itu. Bengong di situ terus. Kan gitu. Ya, kita harus hayati itu ya. Kita harus hayati isi dari lagu itu, gitu ya. Bukan terus langsung nggak sadar kita menyanyi terus. Sebagai contoh lah, ini lagu balonku ada berapa? 5. Terus rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Itu kalau itu sudah dibenerin itu. Yang dulu lagu dulu ada hijaunya pokoknya. Oh iya itu ya, merah muda dan biru itu yang lamanya. Terus meletus balon hijau. Ada di 5 tadi? Nggak ada. Meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau. Balonku masih 5. Gitu kan harusnya masih 5 itu. Karena nggak ada balon hijau. Yang meletus balon hijau balonnya orang lain gitu ya. Nah itu contoh ya. Contoh penyembahan kita, doa kita itu benar atau tidak. Contohnya di situ gitu ya. Nggak sadar selama ini dari kecil sampai saya waktu itu sudah jadi dosen itu. Nggak sadar bahwa lagunya itu ya seperti itu gitu ya. Lagu yang salah. Tapi kita tetap nyanyiin terus menerus. Baru sadar ketika yaitu balonnya tadi apa semua? Kemalah lupa semua.
Ya, wah ya pokoknya itu tadi sudah ya. Lanjut gitu ya, lanjut. Yang ke lanjut ya. Yang kelima itu ia menawarkan pemulihan atau air hidup yang sejati. Bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita langsung masuk ke poin yang kedua. Lanjut sampai poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah penyembahan sejati. Itu adalah respons dari Allah. Lanjut terus sampai poin yang kedua. Ya, yang pertama, tanpa kelahiran baru, roh kita itu mati oleh karena dosa. Maka yang kedua, roh yang hidup itu dapat merespons hadirat Allah itu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika kita menyembah Allah, itu adalah menyembah dari roh kita. Artinya apa? Artinya adalah bukan terus langsung kita nggak sadar, tidak. Melainkan kita sadar. Kayak tadi itu. Kalau saya kadang-kadang itu ya, sendirian gitu, naik mobil, terus saya ya nyetir. Saya masih sadar kalau di situ ada mobil, di sana ada apa gitu ya. Tapi di dalam hati saya, kadang-kadang saya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kok gini ya? Ya tiba-tiba keinget ya bla 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 gitu ya, satu hal. Lalu kadang-kadang saya merasakan bahwa Tuhan menjawab gitu ya. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini gitu ya. Mengarahkan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di jalan kehidupan kita. Filosofi hidup saya itu adalah ya kadang-kadang lucu ya, yaitu ngalir aja. Nanti Tuhan akan arahkan sendiri lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau dihitung-hitung ya, mungkin nggak saya bisa sekolah ke luar negeri? Mungkin nggak saya bisa mengambil gelar yang tertinggi dengan cepat? Buat saya nggak mungkin. Mengapa? Di dalam sekolah saya sekolah dari SMP sampai SMA. Nggak sombong ya, saya ini ranking pertama terus. Hebat ya. Maksudnya itu ranking pertama dari bawah. Gitu ya. Murid 25, ya saya ranking 25 gitu ya. Muridnya 30, ya saya ranking 30 gitu ya. Hebat ya. Itu ranking pertama itu ya. Dari bawah. Mau sekolah ke luar negeri, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ijazah SMA saya, ijazah loh itu, ijazah. Baliknya kan ada kayak ujian-ujian yang penting gitu ya. Mungkin antara kimia atau apa itu, saya lupa. Karena saya lupakan gitu ya. Itu ada yang kebakaran. Ijazah itu kebakaran, lucu banget gitu. Itu kenang-kenangan masa kebakaran dulu di SMA. Nggak mungkin. Sebagai ya orang gitu ya, manusia yang rendah ini gitu ya. Saya enggak mungkin itu kuliah. Saya mending bekerja di pabrik. Saya pernah bekerja di pabrik, gaji itu satu hari 3.000 rupiah. Terus itu habis
untuk makan satu kali di warteg gitu ya istilahnya, itu Rp800. Ya, jadi ngantongin gajinya berapa itu? Ya segitu itu gitu ya. 3.000 kurangi 800, ya 2.200 gitu ya. Cukup untuk apa? Enggak cukup. Tapi tiba-tiba ya saya daftar ke Undip, daftar di Undip masuk. Tapi terus kemudian saya teringat kepada cita-cita saya di masa SMP. Apa? Yaitu mau jadi hamba Tuhan. Orang tua saya, kamu itu kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, makan apa? Ya makan nasi. Makan nasi. Makan apa? Makan nasi. Tuhan akan sediakan buat saya. Benar, saya masuk ke Abdiel waktu itu. Nggak kuat bayar, alias ya hutang banyak gitu ya, dengan STT Abdiel. Lama-lama dihapus. Terus setelah itu dapat beasiswa dari Ibu Vera. Ibu Vera istrinya Pak Samuel BP gitu ya. Dapat beasiswa dari beliau 1 tahun. 1 semester. Terus setelah itu dapat dari Korea. Nah, apa namanya? IP saya ya rata-rata kuliah per semester berapa? Hebat gitu ya. Hebat lagi kayak yang tadi gitu ya. Itu IP semester 1 itu adalah 1,7. Hebat ya? Hebat itu. Itu terus di rapat dosen itu dianggap bahwa Agus Santoso dikeluarkan dari Abdiel. Tapi Pak Samuel, enggak. Kalau Agus Santoso dikeluarkan, saya juga keluar dari Abdiel gitu ya, jadi ketua itu ya. Jadi rektor, enggak mau mempertahankan saya. Ya sudah, pokoknya dilihat dulu. Sudah baik semester 2. Jadi 2,0 gitu ya. Alias C. Kalau tadi C-min gitu ya, sudah C-min lagi gitu ya. Ada nilai yang D, ada yang nilai yang apa. Wah, ini otak ini enggak baik ya. Enggak baik gitu ya. Jelek banget. Tapi Roh Kudus itu selalu beserta dengan saya. Saya ingin selalu komunikasi dengan dia. Caranya apa? Caranya enggak, wah begitu hebat gitu ya. Enggak. Ya itu tadi. Berkata aja kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu penyembahan sejati. Itu adalah respon dari roh kita dan Roh Kudus yang berbicara satu sama lain. Sampai pada akhirnya saya lulus dari Abdiel itu 3,0 B, dah itu aja. Tapi Pak Samuel nyuruh saya, kamu harus jadi dosen. Dosen kok nilainya kayak gini gitu ya. Tapi Pak Sam nyuruh saya untuk jadi dosen di STT Abdiel. Ya saya ikuti aja. Tadi saya katakan tadi bahwa hidup ini dah ngalir aja. Seturut dengan Roh Kudus mau saya kemana. Saya ngalir aja. Sampai pada akhirnya Tuhan menuntun saya untuk sekolah di Jerman. Saya sekolah di sana, saya tekuni di sana. Ya saya seperti kayak mengikuti Roh Kudus saja. Dah ikut aja Roh Kudus. Roh Kudus itu berkomunikasi, bukan hanya di gereja. Tadi saya katakan di mobil aja itu kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan yang menuntun, mengarahkan kita mengalir aja. Ketika kita nurut dan mengalir, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan benar, ketika saya di Jerman, saya S1, lalu dari S1 ketika di Jerman langsung S3, saya enggak pernah S2.
Langsung S3 saya ngalir aja dan meskipun berbahaya gitu ya. Mengalir saya itu berbahaya tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah bahaya gitu ya. Karena sistem di Jerman itu sistem gugur 2 kali nggak lolos, dah pulang aja ke orang tuanya gitu ya. Pulangkan aja gitu ya. Dan begitu. Saya ngalir aja. Dan saya lulus beasiswa saya 5 tahun. Tahun yang ketiga saya lulus doktoral dengan predikat magna cum laude. Jadi Tuhan itu menuntun kita. Yang penting apa? Kita mau. Kita taat, setia kepada Tuhan. Dan disitulah anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Yang putih-putih itu dilanjutin aja terus sampai poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah penyembahan di dalam kebenaran itu mengubah hidup kita. Kebenaran adalah dasar penyembahan yang sejati. Yang penting apa? Yang penting adalah ketaatan kita untuk setia mengalir dalam arahnya Tuhan, dalam lindungan Tuhan, gitu ya. Lagunya kayaknya cocok, tetapi ya depannya yang itu ya, yang tadi itu ya, mabuk ya. Refrennya apa itu lagu tadi? Mengalir di dalamku, terus bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Memang benar bahwa kita itu tidak perlu memaksakan apa yang ada di dalam diri kita. Kita mengalir aja di dalam Tuhan. Kita ikut aja di dalam Tuhan. Kalau kita ikut aja di dalam Tuhan, kita mengalir di dalam Tuhan menuntun kita, maka kehidupan kita akan terjamin di dalam Tuhan. Seperti yang saya saksikan tadi. Saya mengalir aja di dalam Tuhan. Saya sebenarnya ketika sudah jadi dosen di STT Abdiel, saya itu yang ada di dalam otak saya mau kuliahnya itu di Amerika. Saya daftar ini. Terakhir saya daftar di sekolah Yahudi, Jewish Theological Seminary of America. Saya masuk ke sana. Saya diterima di sana. Sebelum ke Jerman itu ya. Saya diterima di sana. Tahun 97 itu. Dan tahun 98 itu silahkan Anda berangkat. Tahun 97 saya apply. Tahun 98 silahkan berangkat. Nah, saya ngomong kepada Pak Samuel, nanti dari MPH aja biaya untuk berangkat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah krisis moneter tahun 98. Kalau dolarnya masih 2.500 atau 3.000 aja, saya bisa beli tiket pesawat. Tapi kenyataannya dolar itu 16.500. Sampai yang tertinggi itu 16.800. Cukup nggak untuk membayar tiket pesawat? Nggak bisa. Menyesal nggak? Jangan. Hati manusia menyesal. Tapi itu adalah arahan Tuhan.
Dan kenyataannya di tahun-tahun 2019 atau 2020 ya, atau 2021 lupa saya. Itu WTC ditabrak oleh pesawat terbang. Terus gedung WTC runtuh. Perpustakaan Jewish Theological Seminary of America, dan ya itu kan dalam satu kota ada beberapa kampus ya. Kampus yang saya akan masuk gitu, bukan fakultas ya, jurusan yang saya akan masuk itu ada di situ. Coba kalau saya mengikuti hati saya bukan hati Tuhan, apa yang terjadi? Tahun itu masih PDM ya sudah ya. PDM Agus Santoso. Almarhum PDM Agus Santoso dikebumikan di Amerika ya mungkin ya. Ya, seperti itu gitu ya. Ya itu tadi, bahwa Tuhan itu mengiring kehidupan kita dan mengubahkan hidup kita menjadi barang, atau kalau itu vas bunga gitu ya, vas bunga yang baru, yang hebat. Kalau kita senantiasa dituntun di dalam kehidupan kita. Maka terakhir, next yang sudah ganti. Terus ya, penutup yaitu dipulihkan untuk menyembah. Yesus tidak hanya mengoreksi pemahaman ibadah perempuan Samaria, melainkan dia memulihkan hidupnya. Perubahan apa? Doa itu bukan sikap harus begini, harus ya maaf ya, ini ke arah penyembahan yang harus nangis gitu ya. Enggak. Penyembahan buat saya itu sederhana. Kita naik mobil itu kita bisa menyembah Tuhan. Kita lagi bekerja, kita bisa menyembah Tuhan. Kita lagi ngapain gitu ya, apapun yang ada di dalam kehidupan kita bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Dan yang kedua, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Pemulihan di dalam kehidupan kita dimulai dari roh kita, menghasilkan penyembahan sejati dalam kebenaran. Jadi yang penting apa? Yang penting adalah buka saja hati kita untuk Roh Kudus mengarahkan kehidupan kita. Kalau Roh Kudus dibiarkan untuk ada di dalam kehidupan kita dan mengarahkan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terjamin di dalam kebenaran Allah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang berkata kepada kami bahwa Roh Kudus sendiri senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus sendiri senantiasa melindungi dan menjagai kami. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan dipulihkan oleh Roh Kudus sendiri. Kehidupan kami diubahkan oleh Roh Kudus sendiri ya Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Seperti halnya hamba-Mu ya Tuhan. Dulu hamba-Mu tidak berharga. Dulu hamba-Mu berasal dari keluarga yang tidak berada.
keluarga yang selalu disia-siakan. Tetapi ya Tuhan, ketika hamba-Mu taat kepada Roh Kudus, maka kehidupan ini akan diubahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengatur kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang akan mengatur masing-masing jemaat di tempat ini untuk senantiasa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Untuk senantiasa di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, Roh Kudus ada dan menuntun kehidupan para jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk kami dapat berjalan dan dipulihkan oleh Roh Kudus sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Agus Santoso dan juga Ibu. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan juga keluarga di mana pun berada. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum masuk kepada warta jemaat, kami mengundang Bapak Ibu jikalau ada jemaat baru yang hadir pertama kali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh minta untuk mengangkat tangan atau berdiri di tempat jikalau ada jemaat yang baru datang. Tidak ada, puji Tuhan, jemaat yang setia semuanya. Bapak Ibu sekalian, warta jemaat seperti biasa bahwa kita akan melaksanakan ibadah ke depan pada hari-hari yang akan kita laksanakan seperti biasa. Ada hari Kamis ibadah permata, hari Jumat doa malam, dan hari Sabtu ibadah pemuda, dan juga ada biasanya komisi perempuan. Puji Tuhan. Nanti jadwal ibadah pada ibadah tengah minggu yang akan datang dan ibadah seminggu ke depan nanti kita akan lihat di dalam grup masing-masing jemaat yang akan di-share oleh koordinator penata layanan gereja di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan dan informasikan kembali bahwa panitia pelaksanaan ibadah Padang masih menunggu pendaftaran terakhir hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, maka hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri dalam rangka ibadah Padang dengan catatan syaratnya membawa kendaraan sendiri. Karena bus yang sudah dipesan sudah penuh oleh yang sudah mendaftarkan diri. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin agak terlambat dan belum mendaftarkan diri dan kebetulan mau mendaftarkan diri hari ini, maka catatannya membawa kendaraan sendiri. Namun dengan demikian bisa dikoordinasikan kembali dengan panitia pelaksanaan ibadah Padang. Baik Bapak Ibu sekalian, dan pengumuman terakhir, ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun di bulan ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ada Bapak Simare-Mare, adakah Bapak Simare? Bapak Simare-Mare dan anaknya Mei Simare-Mare. Ada Mei, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Mei, dan kiranya Tuhan selalu memberkati terus. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bowo. Bahwa Tuhan memberkati Bapak Bowo yang sudah berulang tahun di usia yang ke-18 tahun kalau nggak salah ya. Puji Tuhan, usianya sudah agak lansia Pak Pendeta. Jadi kita mudah-mudahin aja Tuhan memberkati Bapak Bowo dan keluarga. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ani Melani. Adakah Ibu Ani Melani? Ibu Melani tidak ada. Kiranya Tuhan terus memberkati dimanapun Ibu Melani berada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Irfan Sinaga.
Adakah saudara Irfan Sinaga? Tidak ada. Tuhan selalu memberkati saudara Irfan Sinaga dimanapun berada pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Oh betul, maaf Bapak Ibu, karena di sini ada jemaat yang hadir, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Ada 2 orang, Mei Mei dan Bapak Bo. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bo dan Mei yang hadir pada saat ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kembali kami katakan kita akan berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Perlu kami reminder kembali Bapak Ibu jemaat bahwa di bulan ini pada minggu kedua kita akan memberikan kantong persembahan 2. Warna merah itu diperuntukkan untuk pemeliharaan. Pemeliharaan dalam hal ini dimaksud dengan kalau misalnya ada pembangunan gedung, pembelian alat-alat musik, itu namanya pemeliharaan. Kemudian kantong biru adalah untuk rutinitas. Peruntukannya untuk operasional bulanan di gereja kita di tempat ini. Antara lain air, PK dan macam-macam. Itu sekedar remind saja pemahaman mengenai biru dan merah. Jadi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. 2 kantong merah dan biru. Kami undang untuk petugas persembahan maju ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Bapak Samuel berdoa kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh sama-sama kumpulkan kami Tuhan untuk boleh beribadah Tuhan, untuk boleh bersuka cita bersama Tuhan, lewat puji-pujian penyembahan bagi Engkau Bapa, dan juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diberkati Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa yang boleh jadikan kami Tuhan pribadi yang lebih baik lagi Bapa, penyembah-penyembah yang benar Bapa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan yang kami yang terbaik Tuhan bagi Engkau Bapa, biar Engkau Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami Tuhan untuk berkenan bagi Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan mengumpulkan Bapa dan mengelola persembahan kami di tempat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kecaplah dan lihatlah. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu
Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Ya Tuhan, terima kasih jika Tuhan senantiasa menyertai di dalam kebaktian kami pada hari ini. Dan kami berdoa agar Engkau ya Tuhan juga menyertai kami di dalam kehidupan kami di hari Senin nanti ya Tuhan, sampai hari Sabtu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik ketika kami di hari Senin besok kami liburan, Selasa sampai Sabtu kami berada di dalam pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami ini. Tuhan senantiasa menjaga kami. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Dalam kami bekerja, berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Dan juga keluarga kami, baik orang tua kami, anak kami, cucu kami ya Tuhan, semuanya ya Tuhan di dalam keluarga kami, Tuhan senantiasa melindungi, menjagai di dalam setiap pekerjaan yang ada, dalam setiap kegiatan yang ada, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk dua saudara kami yang saat ini berulang tahun di bulan ini ya Tuhan, di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat anugerah kepada dia ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka berdua ya Tuhan. Dan juga ketika di antara jemaat ada yang sakit ya Tuhan, baik yang berada di rumah sakit ataupun di rumah sendiri ya Tuhan, ataupun jemaat yang saat ini hadir dan ada sakit penyakit yang ada ya Tuhan, kiranya melalui kuasa dari Tuhan Yesus Sang Penyembuh itu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit yang ada Tuhan yang ambil semuanya ya Tuhan, sehingga Tuhan berikan berkat yaitu kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan kami membawa berkat dari Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan perlindungan serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Amin.